Kali ini kita akan membahas salah satu fungsi atau rumus Excel XLOOKUP yang ada pada Excel 365. Fungsi XLOOKUP ini sangat powerful dibandingkan dengan fungsi sebelumnya yaitu VLOOKUP atau HLOOKUP. Bahkan fungsi XLOOKUP ini bisa menggantikan salah satu rumus yang paling populer yaitu index plus match. Langsung saja ke cara penggunaannya, sama dengan XLOOKUP buka kurung. Di sini sama mirip-mirip VLOOKUP. Pertama kita tentukan lookup value-nya. Kita akan mencari berdasarkan nama, kemudian tanda titik koma atau koma tergantung komputer teman-teman. Di sini di petunjuknya saya menggunakan titik koma. Setelah kita menentukan mana yang ingin kita cari, kita tentukan lagi lookup array atau tempat kita akan menemukan data yang kita cari, yaitu berada di kolom nama. Kita pilih kolom namanya. Cara cepat untuk memilih ke bawah, teman-teman tekan Ctrl Shift sama tombol panah bawah. Sudah terpilih semua, dan jangan lupa kita kunci areanya dengan menekan F4. Kemudian titik koma lagi. Karena kita ingin mencari jabatannya, maka kita pilih kolom jabatan. Sama caranya seperti tadi. Tekan Ctrl Shift bawah. Sampai sini sudah cukup teman-teman. Kalau di VLOOKUP kita akan menambahkan false atau true setelah ini. Di sini, di XLOOKUP ini, defaultnya adalah true atau angka 0. Ataupun juga hasil yang sama persis. Kalau sudah, kita tutup kurung, kemudian tekan Enter. Kalau sudah oke, tinggal kita copy rumusnya ke bawah, seperti ini. Kalau sebelumnya di rumus VLOOKUP, untuk mencari data di kolom selanjutnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP kembali. Dengan rumus XLOOKUP ini, kita tidak perlu mencari satu persatu untuk kolom di sebelahnya. Karena kita akan bisa menampilkan banyak kolom menggunakan XLOOKUP asal dia berurutan. Contohnya seperti ini, kita hapus dulu. Sama dengan XLOOKUP buka kurung, kita cari nama Andi, kemudian titik koma, yang ininya sama, tekan F4, lalu titik koma lagi. Berikutnya kita ingin menampilkan jabatan, gaji, dan pendidikan. Jadi kita pilih 3 ini, tekan Ctrl Shift panah kanan, kemudian Ctrl Shift panah bawah. Jadi sudah terpilih semua areanya teman-teman. Area tempat di mana kolom jabatan, gaji, dan pendidikan berada. Kalau sudah, kita tutup kurung, tekan Enter. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Tinggal kita rapikan kolomnya. Hasilnya Excel akan menampilkan ketiga kolom tersebut. Tinggal kita copy rumusnya ke bawah. Nah, inilah hasilnya. Kolom yang berada di sebelahnya juga otomatis akan ditampilkan. Syaratnya dia harus berurutan seperti ini. Berikutnya kita ada contoh seperti ini. Kita tidak menemukan hasil atas nama Eka ini karena memang namanya tidak ada di sini. Kalau pada rumus VLOOKUP, kita akan menambahkan fungsi baru if error kalau datanya tidak ketemu. Kalau menggunakan XLOOKUP ini, kita cukup menambahkan satu lagi perintahnya, yaitu ini if not found, kita akan menampilkan apa. Misalnya kita tidak ingin menampilkan apa-apa kalau datanya tidak ketemu, maka kita akan memberi tanda kutip dua kali seperti ini, lalu tutup kurung, tekan Enter. Kita copy rumusnya ke bawah. Hasilnya yang NA tadi akan hilang. Atau bisa juga teman-teman ganti dengan data lain, misalnya data tidak. Nah, seperti ini. Untuk berikutnya kita ada contoh, misalnya kita hanya mengetahui sebagian dari data yang kita cari. Misalnya di sini sebenarnya ada nama lengkapnya, cuma kita hanya tahu nama depannya saja. Kita ingin mencari berdasarkan sebagian nama saja. Kita akan menggunakan fungsi wildcard pada XLOOKUP. Caranya sama dengan XLOOKUP buka kurung. Kita ingin mencari atas nama Eko ini. Kita bisa menambahkan rumus seperti ini, tambahkan dan, lalu tanda kutip 2, tanda bintang, kutip 2 lagi. Ini karena sebagian datanya ada di belakang, saya hanya mengetahui nama depan. Kalau misalnya yang ingin dicari datanya berada di depan, kita tambahkan wildcard-nya di depan, seperti ini. Cara bacanya di sini, Excel akan mencari data yang mengandung tulisan Eko yang berada di tengah-tengah data lainnya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini untuk menambahkan wildcard, kemudian tekan titik koma. Lookup array-nya sama di bagian nama, titik koma lagi. Kemudian kita ingin menampilkan jabatan, titik koma.
Di sini ada pilihan if not found, bisa kita lompati saja dengan menekan titik koma lagi seperti ini. Match modenya baru kita pilih. Kalau angka 0 hasilnya sama persis, untuk kasus ini kita menggunakan wildcard, maka kita akan memasukkan nomor 2. Kalau sudah, tutup kurung, tekan enter. Hasilnya dia akan mencari nama yang mengandung kata echo, dan hanya ada satu di sini, kebetulan memang jabatannya adalah supervisor. Berikutnya kita ada contoh seperti ini. Kita ingin mencari jabatan berdasarkan data nama. Posisinya data nama berada di sebelah kiri kolom jabatan. Tentu saja kita tidak akan bisa menggunakan rumus VLOOKUP biasa. Dan biasanya kita menggunakan rumus gabungan antara index dan match seperti ini. Sama dengan index, buka kurung. Kita ambil data yang di sini, F4. Baru kita masukin match, buka kurung lagi. Ini, seperti ini. Nah, seperti ini biasanya kita akan menggunakan gabungan rumus antara index dan match untuk mencari data yang berada di sebelah kirinya. Dengan adanya fungsi XLOOKUP ini kita tidak perlu lagi susah-susah menggabungkan rumus index dan match, cukup gunakan seperti ini. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, seperti ini. Titik koma lagi seperti ini. Tutup kurung. Lebih simpel dan gampang diingat. Yang terakhir, XLOOKUP bisa menggantikan fungsi HLOOKUP. Jadi fungsi XLOOKUP ini serba bisa menggantikan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan index plus match. Caranya sama saja. Untuk data yang seperti ini kan kalau normalnya kita akan menggunakan HLOOKUP. Caranya seperti ini, sama dengan XLOOKUP, buka kurung. Kita cari data nama Andi, kemudian titik koma. Nama Andi berada di sini, berarti kita pilih yang dari sini. Tekan Ctrl Shift panah kanan. Jangan lupa tekan F4. Lalu titik koma lagi. Hasil yang ingin dicari berada di baris bawahnya. Kita pilih lagi. Ctrl Shift kanan. Tekan F4 lagi. Tutup kurung. Baru enter. Ini sudah terlihat teman-teman, dia berhasil menemukan data yang ingin kita cari. Baik semuanya, itulah beberapa kelebihan dari penggunaan fungsi XLOOKUP di Excel ini. Walaupun XLOOKUP ini memiliki banyak sekali keunggulan, namun ada satu kekurangan yang cukup perlu diperhatikan, yaitu XLOOKUP ini hanya bisa digunakan di versi Excel terbaru. Jadi jika teman-teman masih memiliki Excel yang versi lama, belum bisa menggunakan rumus VLOOKUP ini. Dan juga misalnya kita mengerjakan di Excel terbaru, kemudian kita ingin memindahkan atau membuka file Excel tersebut di Excel yang lama, maka rumus XLOOKUP ini tidak bisa bekerja. Mungkin hal tersebut juga perlu menjadi pertimbangan teman-teman untuk menggunakan rumus XLOOKUP ini. Sampai nantinya mungkin semua Excel bisa menggunakan XLOOKUP ini. Baik semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.